Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 495. Din menunggu 1 detik, 2 detik. Alisnya mengerut. Dia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Sadam. Panggilnya, suaranya ditahan, tidak ingin terdengar panik. Keheningan tetap menggantung. Tidak ada suara langkah, tidak ada desah napas, bahkan tidak ada bunyi pergeseran benda dari balik pintu. Sunyi itu justru terasa menekan, seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. Din menelan ludah. Tangannya terangkat lagi, dan kali ini ketukannya cepat, beruntun, tak lagi sabar. Sadam, buka pintunya. Ini aku, Din, ucapnya lebih tegas. Dadanya mulai terasa sesak. Detak jantungnya berdentum keras, begitu dekat hingga seolah memukul gendang di telinganya sendiri. Ada dorongan aneh di perutnya, firasat yang membuat telapak tangannya dingin. Dia meraih gagang pintu dan memutarnya. Tidak bergerak, terkunci. Gumamnya lirih, lebih kepada diri sendiri. Din menghembuskan napas kasar, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, mencoba menahan lonjakan panik yang mulai merambat. Dia menoleh ke belakang. Maid yang tadi mengantarnya berdiri beberapa langkah dari sana. Wajah perempuan itu tegang, tangannya saling menggenggam gelisah. Kunci cadangan, kata Din cepat menggunakan bahasa Arab, suaranya rendah tapi mendesak. Tolong ambilkan sekarang. Maid itu sempat ragu sepersekian detik, seolah membaca kegelisahan di mata Din. Baik, Tuan, jawabnya akhirnya, lalu berbalik dan bergegas menuruni tangga. Din kembali menghadap pintu. Dia mengetuk lagi, kali ini sambil menempelkan dahinya ke permukaan kayu yang dingin. Sadam, ucapnya lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Jangan bikin aku nunggu lama. Jawab, ya. Tidak ada balasan. Hanya sunyi yang semakin menebal, dan kecemasan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Lorong kembali sunyi. Din berdiri sendirian di depan pintu itu, gelisah, tak henti-hentinya memanggil. 46. Sadam. Setiap kali namanya meluncur dari bibir Din dan tak mendapat balasan, rasa dingin menjalar di tengkuknya. Pandangan Din jatuh ke sebuah nampan di atas nakas kecil dekat pintu. Makanan di sana sudah dingin, minuman tak tersentuh. Jam dinding di lorong menunjukkan bahwa hidangan itu pasti diletakkan sejak pagi. Tenggorokan Din mengering. Itu berarti Sadam tidak keluar dari kamar sejak berjam-jam lalu. Jangan bodoh, gumam Din pelan, entah ditujukan pada Sadam atau pada dirinya sendiri. Dia kembali mengetuk, kali ini dengan suara lebih keras. Idia menyebut namanya sendiri, berharap itu cukup untuk memancing reaksi. Tetap tidak ada jawaban. Di tengah penantian yang terasa seperti siksaan itu, terdengar suara gaduh dari lantai bawah. Samar, tak jelas, seperti beberapa orang berbicara dengan nada tinggi. Din melirik ke arah tangga, alisnya berkerut. Dia ingin turun, ingin tahu apa yang terjadi, namun kakinya seperti terpaku di depan pintu kamar Sadam. Ada firasat yang menahannya. Suara gaduh itu makin terdengar, seperti perdebatan. Namun Din memutuskan mengabaikannya. Apapun yang terjadi di bawah, tidak sepenting apa yang mungkin sedang terjadi di balik pintu ini. Waktu merayap dengan kejam. Detiknya lambat, seolah sengaja mempermainkan kecemasan Din. Dia mondar-mandir di depan pintu kamar itu, sesekali mengetuk lagi, sesekali menempelkan telinganya ke daun pintu, berharap ada suara sekecil apapun. Namun yang dia dapatkan hanya sunyi yang makin menyesakkan. Akhirnya, derap langkah tergesa memecah keheningan. Maid itu muncul dari arah tangga, menggenggam setangkai kunci dengan tangan gemetar. Napasnya terengah, wajahnya pucat. Ini, Tuan, kunci cadangan, katanya terbata. Din tak menunggu kalimat itu selesai. Dia langsung meraih kunci-kunci tersebut. Jemarinya sedikit bergetar ketika mulai mencoba satu persatu. Logam dingin itu berbunyi nyaring setiap kali gagal masuk sempurna. Sambil berjongkok di depan pintu, Din melirik sekilas ke arah Maid. Tadi, di bawah ribut apa? Tanyanya cepat,
tanpa benar-benar mengalihkan fokus. Maid itu menelan ludah. Keluarga dari pihak ayahnya Tuan Saddam, jawabnya pelan. Datang dengan pengacara. Sepertinya mereka membicarakan harta dan hak waris. Din mendengus pendek. Kata-kata itu hanya mampir sebentar di telinganya lalu menguap. Kepalanya penuh oleh satu pikiran, pintu ini harus terbuka, sekarang. Kunci pertama gagal. Kedua tak mau berputar. Ketiga membuatnya hampir memaki. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang semakin liar. Cepat, cepat, gumamnya, entah pada kunci, entah pada dirinya sendiri. Kunci keempat kembali menolak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia hampir tak sadar bahwa tangannya basah oleh gugup. Lalu, pada percobaan berikutnya, terdengar bunyi kecil yang nyaris tak berarti klik. Namun bagi Din, suara itu seperti dentuman keras yang menghantam dadanya. Pintu terbuka. Dia buru-buru melangkah masuk diikuti Maid juga. Kamar itu kosong, membuat Din mengerutkan keningnya sambil mengedarkan pandangan. Tak ada tanda-tanda keberadaan Saddam. Dia pun segera melangkah ke kamar mandi yang berada di sudut kamar. Tak ada tanda-tanda suara gemericik air dari dalam, namun cukup membuat Din penasaran. Dia mengetuk beberapa kali, tak ada suara balasan juga. Dengan berani dia mencoba memegang gagang pintu. Namun belum sempat dia membuka, suara teriakan dari kencang Maid mengejutkan Din, sampai terlonjak kaget. Arg. 47. Din menoleh seketika, di mana Maid itu berdiri di ambang pintu balkon dengan wajah pucat. Sontak saja Din berlari cepat menuju balkon. Pemandangan di hadapannya membuat seluruh darahnya seolah berhenti mengalir. Saddam tergantung di pagar balkon kamar itu. Tubuhnya lunglai, kepala tertunduk ke satu sisi. Kain panjang melilit lehernya, terikat kuat pada jeruji besi. Wajahnya pucat dengan semburat kebiruan, bibirnya sedikit terbuka, napasnya naik turun tak beraturan, seperti sisa-sisa hidup yang nyaris padam. Ya Allah! Suara Din pecah, nyaris tak berbunyi. Dia berlari tanpa sadar. Kursi di dekat balkon tersenggol, jatuh dengan suara keras, tapi Din tak peduli. Dia langsung memeluk tubuh Saddam dari belakang, menopang berat badannya dengan seluruh tenaga. Saddam! Dam! Teriaknya, panik. Dengar aku! Tubuh Saddam terasa berat, dingin, dan tak berdaya. Din mengangkatnya sedikit, berusaha mengurangi tekanan di leher itu. Otot lengannya menegang, rahangnya mengeras menahan beban dan ketakutan. Sagala, tolong! Teriak Din ke arah pintu. Ambil pisau. Apa saja. Bukan nama wanita itu, melainkan sapaan Maid dari bahasa Arab. Maid itu masuk dengan wajah hampir tak berdarah. Dia terpaku sepersekian detik melihat pemandangan itu, lalu tersadar dan berlari keluar lagi. Din menunduk, mencoba mencari tatapan Saddam. Lihat aku, katanya dengan suara bergetar namun dipaksa tegas. Jangan pergi. Tarik napas. Aku di sini. Kelopak mata Saddam bergerak pelan. Pandangannya kosong, napasnya tersengal seperti ikan yang terdampar. Ada suara erangan lemah, nyaris tak terdengar. Bagus. Iya, begitu, bisik Din, meski hatinya hancur. Jangan lepas sekarang. Beberapa detik kemudian Maid itu kembali dengan pisau dapur di tangan. Tangannya gemetar hebat. Din mengangguk cepat. Potong sekarang, perintahnya singkat. Sambil tetap menopang tubuh Saddam, Din menahan kain itu agar tidak semakin mencekik. Maid itu memotong dengan tergesa. Serat kain yang tebal membuat pisau perlu ditekan berkali-kali. Satu tarikan terakhir, kain itu putus. Tubuh Saddam terkulai sepenuhnya. Din menahannya agar tidak jatuh menghantam lantai, lalu perlahan menurunkannya. Saddam terbatuk keras, napasnya meledak keluar, disusul isak yang patah-patah. Udara masuk ke paru-parunya dengan suara kasar, menyakitkan. Din ikut berlutut. Tangannya mencengkeram bahu Saddam, memastikan lelaki itu tetap duduk tegak. Kau masih di sini, ucapnya lirih, suara yang lebih mirip doa. Dengar aku. Kau masih hidup.
Sadam menangis tanpa suara. Tangannya mencengkeram baju Din, jari-jarinya gemetar hebat, seperti anak kecil yang takut ditinggal sendirian. Tubuhnya bergetar, seluruh pertahanan runtuh dalam satu waktu. Din menoleh cepat ke Maid. "Telepon dokter. Sekarang." Maid itu mengangguk cepat dan menjauh, suaranya gemetar saat berbicara di ponsel. Din kembali fokus pada Sadam. Dia menepuk punggung lelaki itu perlahan, dan syarat menenangkan. Keributan di lantai bawah, suara orang berbicara keras, langkah kaki, ketegangan tentang harta terdengar samar. Semua itu terasa jauh, tak penting, tak layak menyita perhatian. Sedikitnya Din akan tahu betapa ironisnya siang ini. Di satu lantai, orang-orang berebut hak dan angka. Di lantai lain, seorang manusia hampir kehilangan hidupnya karena merasa tak lagi punya siapa-siapa. Din masih memeluk Sadam ketika kesadaran lelaki itu mulai kembali sepenuhnya. Napas Sadam belum teratur, dadanya naik turun cepat, diselingi batuk kering yang membuat wajahnya mengernyit menahan sakit di tenggorokan. Din tak langsung melepas pelukannya. Dia menunggu, memastikan Sadam benar-benar mampu. 48. Duduk dengan stabil. Namun begitu Sadam bisa mengangkat kepalanya, senyum aneh justru terbit di wajah pucat itu. Senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum orang yang sudah terlalu lama menertawakan hidup agar tidak menangis. "Kau tahu," ucap Sadam dengan suara serak, diselingi batuk kecil, "aku sempat berpikir. Siapa yang akan menemukan tubuhku lebih dulu?" Din menegang. Tangannya refleks mencengkeram bahu Sadam lebih kuat. "Jangan bicara sembarangan," katanya rendah, nada suaranya mulai mengeras. Sadam terkekeh, tawa pendek yang membuatnya kembali terbatuk. "Kenapa kau menyelamatkanku?" Tanyanya kemudian, menatap Din dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Bukankah kita bukan teman? Bukankah kau yang memintaku menjauh? Kenapa sekarang kau datang seperti pahlawan kesiangan?" Din menarik napas panjang melalui hidungnya. Rahangnya mengeras, jelas dia menahan sesuatu yang mendidih di dadanya. "Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu," jawabnya dingin. "Dan kau juga tidak perlu banyak bicara sekarang." Namun Sadam tidak berhenti. Dia menggeser tubuhnya sedikit, bersandar pada dinding balkon, seolah sengaja menguji kesabaran Din. "Lihat aku, Din," katanya lirih. "Aku sudah tidak punya semangat hidup. Tidak ada pegangan. Untuk apa aku hidup?" Kata-kata itu seperti pisau tipis yang menusuk perlahan. Din bangkit setengah, berdiri di hadapan Sadam. Wajahnya mengeras, matanya berkilat marah. Tangan Din terangkat, dan tamparan ringan mendarat di pipi Sadam. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Sadam terhenyak dan menatapnya kaget. "Kau sudah gila," geram Din. "Kau tidak lihat keberadaan Sehrish. Dunia tidak berhenti hanya karena kau merasa hancur, Sadam." Sadam terdiam sesaat. Dia mengusap pipinya, bukan karena sakit, melainkan terkejut oleh kemarahan yang begitu nyata dari Din. Lalu dia tertawa pelan, getir, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak gila," katanya dengan suara parau. "Aku cuma sudah di titik paling lemahku. Aku sendirian sekarang." Dia menunduk, bahunya merosot. "Kau tahu rasanya bangun setiap pagi dan harus berpura-pura kuat di depan anak kecil." Tersenyum, bercanda, seolah dunia baik-baik saja. "Aku capek, Din. Aku capek jadi badut supaya Sehrish tidak melihat dunia seburuk ini." Din menatapnya lama. Amarahnya belum padam, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih berat, pengertian yang datang terlambat. "Pindah ke dalam," kata Din akhirnya, suaranya lebih terkendali. "Kau tidak bisa duduk di sini." Sadam mengangkat wajahnya. "Kenapa? Takut aku lompat lagi?" "Jangan menguji kesabaranku," potong Din. Dia meraih lengan Sadam, membantu lelaki itu berdiri. Tubuh Sadam masih lemah, langkahnya goyah. Din menahan pinggangnya, menopang dengan bahu sendiri. Ada kecanggungan di antara mereka. Dua lelaki dewasa yang selama ini menjaga jarak, kini harus saling menopang di saat paling rapuh.
Sadanem tak melawan. Dia membiarkan Din membawanya menjauh dari balkon, masuk ke kamar. Din menurunkannya perlahan ke atas tempat tidur. Sadam meringis saat punggungnya menyentuh kasur. Batuk lagi, napasnya terengah. Tarik napas pelan, ujar Din, refleks seperti seorang kakak atau bahkan ayah. Jangan terburu-buru. Sadam menuruti, meski matanya terpejam menahan rasa sakit di tenggorokan dan dada. Setelah beberapa 49 saat, dia membuka mata kembali, menatap langit-langit. Lucu, ya, katanya lirih. Aku kehilangan ibuku, adikku. Lalu ibu sekarang ayahku. Setiap orang yang kuanggap rumah. Pergi satu persatu. Din berdiri di sisi tempat tidur, tangannya terlipat di dada. Dan kau pikir solusi terbaiknya adalah pergi juga. Sadam tersenyum pahit. Setidaknya aku tidak perlu merasakan kehilangan lagi. Din menggeleng pelan, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Kau salah besar. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Bunuh diri itu bukan jalan keluar. Dalam agamaku, dalam keyakinanku, itu dosa besar. Kau tidak hanya meninggalkan masalah, kau mewariskannya. Sadam memalingkan wajah. Aku sudah berdosa dalam banyak hal, Din. Kau masih hidup, sahut Din tegas. Selama napas masih ada, pintu taubat belum tertutup. Sadam terdiam. Matanya kembali berkaca-kaca, tapi kali ini ia tidak tertawa. Sehrish, gumamnya. Ya, jawab Din cepat. Anak itu satu-satunya alasan kau harus bertahan. Dia tidak butuh paman yang sempurna. Dia butuh paman yang hidup. Sadam menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar lagi, kali ini tanpa tawa. Tangisnya pecah, jujur, tak tertahan. Din mendekat. Tanpa banyak kata, dia duduk di tepi ranjang dan menepuk punggung Sadam perlahan. Tidak ada pelukan kali ini, hanya kehadiran yang diam namun nyata. Kau tidak sendirian, kata Din rendah. Meski kau merasa aku menjauh, itu bukan berarti aku ingin kau hancur. Aku menjaga jarak karena batas, bukan karena benci. Sadam mengangkat wajahnya. Lalu kenapa kau datang hari ini? Din menatapnya lurus. Karena Allah masih ingin kau hidup. Dan entah kenapa, dia memilih aku untuk ada di sini. Sunyi menggantung di antara mereka. Dari kejauhan, suara keributan di lantai bawah masih terdengar samar, tapi tak lagi berarti. Sadam menarik napas panjang. Aku takut, akunya pelan. Itu manusiawi, jawab Din. Yang tidak manusiawi adalah menyerah tanpa berjuang. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Maid muncul bersama tenaga medis. Din berdiri, memberi ruang. Din berdiri dan memberi ruang. Dia tidak pergi. Langkahnya hanya mundur beberapa tapak, cukup untuk membiarkan mereka bekerja, namun tetap berada dalam jarak yang memastikan Sadam tidak kembali tenggelam sendirian. Tangannya masuk ke saku celana, jari-jarinya mengepal tanpa sadar, menahan gelombang perasaan yang belum selesai. Perawat memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan kondisi pernapasan Sadam. Selang oksigen dipasang. Sadam menutup mata, wajahnya mengeras menahan rasa tidak nyaman, tetapi dia patuh. Tidak ada perlawanan, tidak ada canda pahit seperti tadi. Seolah energi untuk melawan sudah habis, digantikan oleh kelelahan yang sangat dalam. Din menoleh ke arah jendela. Cahaya matahari Dubai menembus kaca besar kamar itu, memantul di lantai marmer dengan terang yang hampir menyilaukan. Langit biru tanpa noda, tenang, bertolak belakang dengan gelap yang hampir menelan satu jiwa beberapa menit lalu. Dunia di luar tetap berjalan, acuh, seolah tidak terjadi apa-apa. 50. Din tahu, luka Sadam tidak akan sembuh hari ini. Tidak besok. Mungkin tidak pernah sepenuhnya. Ada jenis kehilangan yang tidak bisa ditutup oleh waktu, hanya dipelajari untuk dibawa. Tapi setidaknya, hari itu, satu nyawa masih bertahan. Dan bagi Din, itu sudah cukup untuk membuatnya tetap berdiri di persimpangan yang melelahkan ini.
Ketika perawat sibuk mencatat hasil pemeriksaan, pandangan Din tanpa sengaja jatuh ke sebuah figura kecil di atas nakas. Dia mengerutkan kening. Sebuah foto lama, warnanya sedikit pudar. Seorang anak laki-laki kecil berdiri sambil memegang pesawat mainan. Senyumnya lebar, polos, penuh kebanggaan. Din melangkah mendekat. Tangannya terangkat, ragu sejenak, lalu mengambil figura itu. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari lapisan ingatan yang lama terkubur. Wajah anak itu terasa familiar. Lintasan masa lalu berputar tanpa diminta. Dia teringat suatu sore bertahun-tahun lalu, saat pertama kali menginjakkan kaki di Dubai. Saat itu dia belum tinggal di kota ini, hanya singgah sebentar untuk urusan pekerjaan ayahnya. Dia masih muda, kikuk, dan merasa asing di tengah kota yang gemerlap. Di sebuah taman bermain, Idia duduk sendirian di bangku kayu, mengamati anak-anak lain yang berlarian. Lalu seorang anak mendekat. Rambutnya sedikit berantakan, matanya bersinar ceria. Anak itu membawa pesawat mainan yang sama seperti di foto. "Kamu mau tidak jadi temanku?" katanya dalam bahasa Arab yang polos. "Aku tidak punya teman." Din muda hanya menatapnya, sempat ragu, lalu mengangguk kecil. Mereka bermain sebentar, tidak lama. Hanya cukup untuk tertawa, lalu berpisah tanpa saling bertanya nama. Kenangan kecil, nyaris tak berarti. Atau setidaknya, Din mengira begitu. Dadanya mencelos sekarang. Dia menatap kembali foto di tangannya. Anak kecil itu adalah Saddam atau mungkin dia salah. Namun lamunannya tiba-tiba buyar ketika dokter mendekat. Dia segera tersenyum kikuk kepada dokter. "Dokter." Suara Din terdengar pelan ketika salah satu tenaga medis selesai menulis. "Bagaimana kondisinya?" Dokter menjelaskan dengan nada tenang namun serius. "Kondisi fisik Saddam relatif stabil, tetapi dia membutuhkan pengawasan ketat, istirahat, dan pendampingan psikologis. Luka di leher tidak fatal, namun trauma mentalnya jauh lebih berbahaya." Din mengangguk, menyimak setiap kata, menyimpannya dalam-dalam. Dia meletakkan kembali figura foto itu di tempat semula, seolah takut lamunannya terlalu jauh. Ketika dokter menjabat tangannya dan berpamitan, Din kembali mendekati ranjang. Saddam membuka mata perlahan. Tatapannya bertemu dengan Din, ada kelelahan yang pekat di sana, namun juga sesuatu yang lain, ketenangan rapuh setelah badai. "Kau pulang saja, Din," ucap Saddam tiba-tiba, suaranya masih serak. "Aku tahu kau banyak kerjaan." Din terdiam. Dia ingin bertanya tentang foto itu. Tentang taman bermain. Tentang apakah Saddam juga mengingat pertemuan singkat itu. Tapi kalimat Saddam memotong niatnya. "Aku tidak sedang terburu-buru," jawab Din singkat. "Pulanglah, aku tidak ingin kau ribut dengan istrimu karena mengurusku." Dia tersenyum lagi, senyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. "Kalau kau melihat banyak orang nanti, abaikan saja." Din mengernyit. Orang siapa? Meski dia sudah tahu dari Maid tadi, namun dia pikir Saddam tak tahu keberadaan orang-orang tersebut. Saddam menghela napas, lalu terkekeh pelan. Dia salah. Orang-orang yang tiba-tiba ingat hubungan darah ketika mencium bau angka. Yang datang membawa duka di mulut, tapi kalkulator di kepala. Mereka bicara tentang hak, tentang warisan, seolah ayahku cuma daftar aset yang bisa dibagi. 51. Din terdiam. Kalimat satir itu pahit, tapi jujur. "Oh ya," lanjut Saddam, suaranya merendah. "Tolong bilang ke perawat Sehrish, sembunyikan dia di kamar. Jangan sampai mereka melihatnya." Kening Din semakin berkerut. "Kenapa? Anak kecil tidak perlu jadi pajangan belas kasihan," jawab Saddam lirih. "Dan aku tidak mau mereka memandangnya seperti peluang baru." Kata-kata itu membuat dada Din terasa sesak. Namun dia memilih tak merespons apapun. "Aku janji," kata Saddam kemudian, menatap Din lebih serius. "Aku tidak akan melakukan hal bodoh lagi." Din menatapnya lama.
Janji bukan untukku, katanya akhirnya. Janji itu untuk Sehrish. Dan untuk dirimu sendiri. Saddam menutup mata, mengangguk lemah. Aku tahu. Din pun tak memaksa untuk berada di dekat Saddam. Dia memang harus ke kantor, sudah 2 minggu dia tak ke kantor sejak umroh kemarin. Baiklah, aku pamit. Din mendekat dan menepuk pundak Saddam. Jangan buat papaku cemas memikirkanmu. Aku tidak mau beliau menelepon hanya untuk memintaku mengunjungimu. Saddam terkekeh garing. Jangan khawatir, setelah ini aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Kening Din berkerut mendengar perkataan Saddam, seolah akan pergi jauh setelah ini, namun dia memilih tak banyak berkata. Dia pun berbalik badan, melangkah meninggalkan kamar Saddam. Namun tiba-tiba dia berhenti ketika tangannya sudah menarik gagang pintu. Din menoleh, menatap Saddam yang kini sedang menatap kosong ke langit-langit kamar. Kau masih memiliki utang penjelasan kepadaku. Saddam melirik dengan ujung matanya, namun tak mengatakan apapun, seolah bertanya melalui pandangannya. Utang penjelasan, siapa kau sebenarnya, dan apa tujuanmu ingin menjadi temanku? Din meremas gagang pintu. Kali ini aku menunggu penjelasanmu, Saddam. Saddam tersenyum miring. Ayahmu lebih tahu aku siapa. Tanyalah beliau. Jawaban Saddam yang terkesan santai, membuat Din terpaku sejenak. Berulang kali memang ayahnya ingin menceritakan soal Saddam, namun dia menghindar, dan baru kali ini dia merasa penasaran. 52. Beberapa minggu berlalu tanpa Din muncul di rumah Saddam. Bukan karena dia lupa, apalagi sengaja menjauh, melainkan karena hidupnya sendiri sedang berada di titik yang menguras habis tenaga dan perhatian. 2 bayi kembarnya mendadak jatuh sakit hampir bersamaan. Zayan yang sebelumnya sempat membaik, kembali demam tinggi dan rewel, sementara Zamira ikut tertular dengan gejala ringan yang membuat Azarin nyaris tak pernah tidur nyenyak. Rumah besar itu, yang biasanya terasa lapang dan tenang, berubah menjadi ruang siaga penuh langkah cepat, bisik cemas, dan kedatangan dokter yang nyaris rutin. Di saat yang sama, pekerjaan Din menumpuk tanpa ampun. Setelah hampir 2 minggu meninggalkan kantor karena umrah dan berbagai urusan keluarga, jadwalnya padat oleh rapat, presentasi, dan pertemuan klien yang tidak bisa ditunda. Wajahnya sering terlihat lelah, mata menyimpan lingkar gelap yang tak sempat disembunyikan. Namun di sela semua itu, satu hal tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya, Saddam. Din memang tidak datang, tapi dia tidak sepenuhnya pergi. Dia mengutus perawat pribadi, memastikan Saddam diawasi dengan ketat, ditemani, dan tidak dibiarkan sendiri terlalu lama. Dia meminta laporan rutin, bukan sekadar kondisi fisik, melainkan juga suasana hati, kebiasaan tidur, dan perubahan kecil yang bisa menjadi tanda bahaya. Din tidak ingin mengulang hari itu. Tidak ingin terlambat lagi. Dia juga menahan diri untuk tidak menemui ayahnya. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena waktunya benar-benar tak berpihak. Ada rasa penasaran yang menggelitik, terutama setelah Saddam sempat berkata bahwa orang yang benar-benar tahu siapa dirinya adalah Pak Argatama. Namun Din ingin mendengar cerita itu langsung dari Saddam. Dari mulut yang memikul luka itu sendiri, bukan dari sudut pandang siapapun. Dia ingin menunggu, sampai keadaan memungkinkan. Di sisi lain, kehidupan Alina justru dipenuhi tawa. Seperti janji Din pagi itu, hampir setiap hari gadis kecil itu bermain bersama Sehrish. Kadang di taman kota, kadang di pusat permainan anak yang penuh warna dan suara riang. Mereka selalu ditemani pengasuh dan para pengawal, menjaga dari jarak yang cukup agar anak-anak itu merasa bebas, tapi tetap aman. Din dan Azarin jarang ikut, bukan karena tidak mau, melainkan karena keadaan yang memaksa. Hari itu, matahari Dubai bersinar cerah. Taman terbuka dipenuhi anak-anak, burung merpati beterbangan rendah, dan suara air mancur yang menenangkan. Alina dan Sehrish berlari kecil, tertawa tanpa beban, mengejar bayangan mereka sendiri. Rambut Alina diikat sederhana, wajahnya cerah,
sementara Sehrish tampak lebih hidup dibanding hari-hari sebelumnya, seolah kebersamaan itu menjadi obat yang tak tertulis. Setelah cukup lama bermain, Alina melambat. Napasnya sedikit terengah, pipinya memerah. Dia menarik tangan Sehrish dan mengajaknya duduk di bangku kayu di bawah pohon. Pengasuh segera mendekat, memberikan minuman. Alina minum beberapa teguk, lalu menatap ke depan, memperhatikan burung-burung yang mematuk remah roti di tanah. Dengan suara polos khas anak-anak, Alina berkata dalam bahasa Arab yang bercampur logat kecilnya. "Aku akan pulang ke Indonesia sama Bunda." Kata-kata itu bagai hantaman besar bagi Sehrish yang baru saja tertawa bahagia. Dia menoleh cepat. Matanya membesar. "Kenapa?" tanyanya, sederhana, tapi penuh keheranan. Alina mengangkat bahu kecilnya. "Karena bundaku dari Indonesia. Rumah bundaku di sana," jawabnya lugas, seolah itu penjelasan paling masuk akal di dunia. Sehrish terdiam sejenak. Tangannya yang kecil mencengkeram ujung bangku. "Terus, kamu gak di sini lagi?" tanyanya pelan. Alina menggeleng dan mengangguk hampir bersamaan. "Nanti balik lagi ke Dubai. Tapi gak tahu kapan," katanya jujur. "Mungkin hari ini atau besok aku terakhir main." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa maksud melukai. Tapi bagi Sehrish, rasanya seperti tanah yang tiba-tiba. 53. Runtuh di bawah kaki. Senyum kecilnya memudar. Matanya berkaca-kaca, meski dia berusaha keras menahannya. Dunia yang selama ini terasa sempit, tiba-tiba terasa lebih kosong. Kalau aku ikut?" tanyanya lirih, hampir seperti bisikan. "Boleh." Alina menoleh, menatap Sehrish dengan wajah serius, jauh lebih dewasa dari usianya. Dia berpikir sebentar, seperti menimbang sesuatu yang besar di kepalanya yang kecil. "Aku gak tahu," jawabnya jujur. "Itu bukan aku yang mutusin." Sehrish menunduk. Jarinya mengusap mata dengan cepat, seolah berharap air mata itu tidak terlihat. "Aku gak mau sendirian lagi," katanya pelan, hampir tak terdengar. Alina mendekat, memeluk bahu Sehrish dengan gerakan canggung tapi tulus. "Aku juga gak mau kamu sedih," katanya. "Tapi ayahku bilang, kadang kita harus nurut sama orang dewasa." Sehrish mengangguk pelan. Dia tahu kalimat itu. Terlalu sering mendengarnya sejak kecil. Namun kali ini, rasanya lebih berat. Dari kejauhan, salah satu pengawal memperhatikan mereka dengan sorot mata waspada. Dia menghubungi Din, menyampaikan percakapan singkat yang dia dengar. Pengawal itu menjauh sedikit setelah menyampaikan laporan singkatnya, membiarkan kedua anak itu kembali tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Di bangku taman yang mulai terasa dingin oleh bayangan sore, Alina dan Sehrish duduk bersebelahan, kaki kecil mereka menggantung tak menyentuh tanah. Sehrish menarik napas, masih terisak kecil. "Kalau kamu pulang, nanti aku main sama siapa?" tanyanya pelan. Nada suaranya bukan menuntut, lebih seperti bertanya pada semesta yang sering tak menjawab. Alina memiringkan kepala, berpikir. "Kamu bisa main sama teman-teman sekolah," jawabnya, lalu buru-buru menambahkan, "tapi aku tahu, gak sama." Sehrish mengangguk. "Mereka suka ribut. Kadang suka ketawa kalau aku salah ngomong." Dia menunduk lagi. "Kamu gak pernah." Alina mengerucutkan bibirnya. "Soalnya kamu baik. Kalau salah ngomong, kan bisa belajar." Dia berkata itu dengan yakin, seolah kebenaran sederhana yang tak perlu diperdebatkan. Sehrish menatap Alina lama. "Di Indonesia, sekolahnya kayak apa?" tanyanya, mencoba mengalihkan rasa sesak di dadanya. "Memem, ada ayunan juga," jawab Alina bersemangat. "Ada taman. Terus kadang nyanyi pagi-pagi. Sekolahnya milik bundaku, dekat dengan rumahku." "Mereka pakai bahasa apa?" tanya Sehrish cepat. "Indonesia. Tapi aku bisa pakai Inggris juga," kata Alina bangga. "Kalau kamu ikut, aku ajarin." Sehrish tersenyum kecil, senyum yang rapuh. "Aku takut," katanya jujur. "Takut apa?"
Alina menoleh. Takut kamu lupa sama aku. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa filter, seperti anak kecil yang belum pandai menyembunyikan rasa. Alina refleks menggeleng kuat. Aku gak bisa lupa, katanya cepat. Aku ingat kamu. Kamu teman aku. Tapi kalau jauh. Sehrish menggantungkan kalimatnya. Kita bisa kirim suara. Alina mencoba mencari solusi dengan logika kecilnya. Atau gambar. Bundaku bilang, kalau sayang, jarak itu cuma peta. Sehrish terdiam, mencoba mencerna. Peta. Ulangnya. Iya. Alina tersenyum. Di buku. Sehrish tertawa kecil, tawa yang masih basah oleh sisa air mata. Kamu pintar, katanya jujur, menatap Alina. 54. Seolah kata itu adalah pengakuan yang lahir dari rasa kagum, bukan basa-basi. Alina menggeleng cepat, rambutnya ikut bergoyang. Enggak, aku cuma suka nanya, jawabnya polos. Pamanku juga bilang gitu, sahut Sehrish lirih. Katanya aku kebanyakan mikir. Alina mengerutkan dahi, mencoba memahami. Kalau mikir itu kan pakai kepala, katanya sambil menunjuk kepalanya sendiri. Kalau gak dipakai, nanti lupa. Sehrish tersenyum tipis. Kanu sering lupa. Iya, Alina mengangguk mantap. Makanya aku nanya terus. Mereka tertawa pelan, tawa kecil yang tak meledak, tapi cukup untuk meredakan sesak yang tadi menggantung. Bundaku bilang aku cerewet, ujar Alina kemudian, nada suaranya ringan. Tapi bundaku tetap dengerin. Sehrish menunduk sebentar. Enak ya, katanya pelan. Alina menoleh. Kenapa? Kalau aku cerewet, kadang orang capek, jawab Sehrish jujur. Jadi aku diam. Alina menggeleng, ekspresinya serius meski wajahnya masih kekanak-kanakan. Kalau kamu diam terus, nanti sedihnya numpuk. Sehrish menatap Alina, matanya kembali berkaca-kaca. Kamu gak capek dengerin aku? Enggak, jawab Alina cepat. Soalnya kamu teman aku. Kata itu diucapkan begitu sederhana, tapi terasa hangat. Sehrish mengusap hidungnya dengan punggung tangan, lalu mengangguk pelan. Kalau nanti kamu kirim suara, katanya ragu, kamu bakal cerita apa? Alina berpikir sebentar. Aku bakal cerita sekolah di sana. Terus cerita tentang suasana di sekitar rumah bundaku. Suasana. Kening Sehrish berkerut. Memangnya suasananya beda? Alina mengangguk pelan. Dia terdiam cukup lama, bibirnya mengerucut. Gumamnya sambil menatap rumput di kakinya, seolah sedang mencari kata-kata yang kabur di kepalanya. Di rumahku itu. Banyak yang hijau. Lanjutnya ragu. Bukan pohon tinggi. Tapi bukan rumput. Juga. Alina berhenti lagi, lalu menggerakkan tangannya lebar-lebar. Tempat buat nanam nasi, katanya akhirnya, lebih yakin. Panjangnya jauh. Ada airnya. Kalau kena angin, semuanya goyang. Sehrish berkedip. Tanam. Nasi. Ucapnya dalam bahasa Arab yang tentu semakin membingungkan. Iya. Alina mengangguk cepat. Nasinya masih kecil. Belum jadi nasi. Tapi cantik. Sehrish terdiam, mencoba membayangkan sesuatu yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Sudahlah, jangan kamu pikirkan, aku juga bingung jelasin dalam bahasa Arab. Aku biasa sebut sawah kalau bahasa Indonesia. Kalimat Alina menjadi penutup pertanyaan Sehrish, meski dia pun masih penasaran. Kalau kamu nanti cerita apa? Tanya Alina balik. Aku cerita kalau aku kangen, jawab Sehrish apa adanya. Alina mengangguk, seolah itu jawaban paling wajar. Kalau kangen, bilang aja. 55. Mereka kembali diam, tapi kali ini sunyinya tidak menakutkan. Burung merpati kembali turun ke tanah, mematuki sisa remah, sementara dua anak itu duduk berdampingan, belajar bahwa perpisahan tak selalu berarti kehilangan sepenuhnya. Sehrish menyandarkan bahunya pelan ke lengan Alina. Kalau aku sedih, kamu dengerin ya. Alina menggeser sedikit tubuhnya agar bahu mereka benar-benar bersentuhan. Iya, katanya mantap.
Kita kan temenan. Dan di usia yang masih terlalu kecil untuk memahami dunia orang dewasa, mereka sudah mengerti satu hal penting, didengar adalah bentuk cinta yang paling sederhana, sekaligus paling berharga. Mereka tetap duduk berdampingan, bahu saling bersentuhan, seolah jarak sekecil itu mampu menahan dunia agar tidak terasa terlalu luas. Angin taman berembus pelan, menggerakkan ujung rambut Sehrish yang terikat rapi. Dia menarik napas kecil, lalu menoleh pada Alina dengan raut ragu yang khas anak-anak ketika hendak menanyakan sesuatu yang terasa penting. "Alina," panggilnya pelan. "Iya." Alina menoleh, matanya bulat dan jernih. Sehrish menggigit bibir bawahnya sebentar, lalu bertanya dengan suara lirih. "Punya ibu itu rasanya gimana?" Alina terdiam. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi karena pertanyaan itu terasa besar untuk ukuran kepalanya yang masih kecil. Dia memandang ke depan, ke arah burung-burung merpati yang kembali beterbangan, seolah mencari kata-kata di antara sayap-sayap itu. Rasanya, Alina mengernyit, mencoba merangkai pikirannya. "Hangat, hangat," ulang Sehrish pelan. "Iya." Alina mengangguk. "Kayak kalau kamu jatuh, terus ada yang langsung tiup lutut kamu." Padahal lukanya masih sakit. Sehrish mendengarkan dengan saksama, matanya tak lepas dari wajah Alina. "Terus?" tanyanya pelan. "Kalau aku takut," lanjut Alina. "Bundaku pegang tangan aku. Dia bilang, gak apa-apa. Walaupun aku masih takut, tapi jadi gak sendirian." Sehrish menunduk, jari-jarinya meremas ujung bajunya. "Bundamu sering marah?" Alina mengangguk pelan. "Sering." Sehrish menoleh cepat, sedikit terkejut. "Marah?" "Iya." Alina tersenyum kecil. "Kalau aku malas hafal Al-Quran. Atau kalau aku gak mau salat. Tapi, bundamu tetap sayang?" tanya Sehrish ragu. "Iya," jawab Alina mantap. "Bundaku marah karena sayang. Abis marah, dia peluk aku." Sehrish menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa menghangat sekaligus perih di dadanya. "Aku gak punya ibu," katanya tiba-tiba, jujur tanpa nada mengiba. "Pamanku bilang, ibu dan ayahku sekarang di surga." Alina menoleh cepat, wajahnya berubah serius, meski dia sudah pernah mendengar tentang Sehrish yang tak punya orang tua. Namun, suara Sehrish yang polos, dan syarat kesedihan, membuatnya tertarik untuk mendengar. Katanya di sana mereka udah gak sakit. Gak sedih. Alina berpikir sebentar, lalu bertanya hati-hati, "Kamu rindu?" Sehrish mengangguk pelan. "Aku gak ingat wajah mereka jelas. Tapi aku sering mikir, kalau mereka masih 56. Ada, mungkin aku gak sendirian." Alina diam sejenak. Tangannya bergerak pelan, menyentuh punggung tangan Sehrish. Sentuhan kecil, tapi penuh niat. "Aku juga pernah ngerasa sendirian," katanya tiba-tiba. Sehrish menoleh. "Kok bisa?" "Dulu." Alina mengucapkannya pelan, seolah itu cerita rahasia. "Aku gak tinggal sama bundaku yang sekarang." Sehrish memandangnya bingung. "Terus kamu tinggal sama siapa?" "Sama kakek dan nenek," jawab Alina. "Mereka baik. Tapi aku sering lihat teman-temanku bermain ibu mereka. Aku juga pengen." Sehrish mengangguk pelan. Perasaan itu tidak asing baginya. "Bundaku yang sekarang itu, bukan bunda yang lahirin aku." Sehrish terdiam, mencoba memahami. "Bundaku bilang, ada ibu yang melahirkan, ada ibu yang membesarkan." Sehrish mengulang pelan, seolah mencicipi kata-kata itu. "Membesarkan." "Iya." Alina mengangguk. "Bundaku yang sekarang ngajarin aku makan sendiri, pakai sepatu, ngajarin belajar dan menghafal Al-Quran." Sehrish menunduk lagi, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma punya paman." "Pamannya baik?" tanya Alina cepat. Sehrish mengangguk. "Baik. Dia suka capek, tapi dia tetap main sama aku." Alina tersenyum. "Berarti kamu gak sendirian." Sehrish terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Iya. Tapi kadang aku pengen tahu rasanya dipeluk ibu."
Alina merapatkan tubuhnya sedikit lagi. Kalau gitu, katanya polos, aku peluk kamu aja. Dan tanpa menunggu jawaban, Alina kembali memeluk Sehrish dengan lengan kecilnya untuk kedua kali. Namun pelukan itu tetap terasa canggung, tapi hangat, seperti jawaban atas pertanyaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nanti pulang dari sini, aku minta sama sopir untuk ke rumah dulu. Aku akan minta bundaku peluk kamu. Juga. Sehrish tak berkata-kata lagi, kalimat Alina cukup membuat bibir gadis kecil nan malang itu berkedut menahan tangis, bahkan wajah putih bersihnya sudah memerah bak tomat. Sementara itu, di rumah megah koper-koper itu berjajar di sudut kamar, sebagian sudah tertutup rapat, sebagian lagi terbuka dengan isi yang belum tertata sempurna. Azarin berdiri di tengah ruangan, jilbabnya tak lagi beraturan, gamis lengan panjangnya tergulung hingga siku. Tangannya bergerak cepat, melipat baju anak-anak dengan rapi, meski pikirannya tidak sepenuhnya hadir di sana. Mbak Santi mondar-mandir di antara koper, sesekali bertanya, sesekali hanya mengangguk memahami kebisuan majikannya. Udara kamar terasa sibuk, namun ada sesuatu yang tertinggal, sebuah kegelisahan halus yang tidak terucap. Yang ini baju Alina dibawa gak? Tanya Mbak Santi sambil mengangkat sepasang kaos kecil. Bawa, jawab Azarin cepat, lalu berhenti sejenak. Matanya menatap koper yang satunya, koper yang disiapkan khusus untuk dua anak kembarnya. Mbak, berkas Zayan dan Zamira sudah siap, kan? 57. Mbak Santi berhenti bergerak. Ada jeda yang terlalu panjang untuk jawaban sederhana. Yang lengkap, baru berkas Alina saja, Bu, ujarnya hati-hati. Yang lain masih belum ada. Alis Azarin berkerut. Belum ada. Ulangnya pelan. Semua kan disimpan bareng. Iya, Bu. Tapi tadi saya cari di lemari dokumen, cuma ketemu paspor Alina. Azarin menghela napas, bukan kesal, melainkan lega bercampur cemas. Tangannya meraih ponsel di atas meja rias. Tanpa banyak pikir, dia menghubungi Din. Din mengangkat di dering kedua. Suaranya terdengar sedikit lelah, namun tetap tenang. Assalamualaikum, Mas. Maaf ganggu, ucap Azarin cepat. Waalaikumsalam, tidak ganggu kok. Kenapa, sayang? Mas, berkas bayi kembar ada di mana? Tanya Azarin terdengar ragu, karena suara Din terkesan seperti sibuk. Din terdiam sesaat, seperti sedang mengingat. Oh, iya. Mas simpan di laci meja kerja. Kemarin dipindah karena mau dicek ulang. Azarin menutup mata sebentar. Syukurlah. Aku kira hilang. Tenang, jawab Din singkat. Nanti Mas pulang ya, baru Mas ambilkan. Terima kasih, Mas, ucap Azarin tulus. Nada suaranya sedikit melunak. Namun sebelum sambungan itu berakhir, suara Din kembali terdengar, lebih pelan, lebih berhati-hati. Sayang, kamu yakin mau ke Indonesia? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat tangan Azarin yang memegang ponsel terdiam. Dia tidak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam nada Din yang membuat dadanya mengencang. Kenapa memangnya, Mas? Tanya Azarin akhirnya, berusaha terdengar biasa. Di seberang sana, Din menarik napas panjang. Hening beberapa detik. Terlalu lama. Mas gak bisa ikut ke Indonesia, sayang, katanya akhirnya. Gak apa-apa, kan? Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Azarin berdiri mematung. Ingatannya melompat ke semalam sebelum ini, Din yang berkata akan mengantar, akan tinggal beberapa hari, akan memastikan semuanya baik-baik saja sebelum kembali ke Dubai. Janji itu masih hangat di kepalanya. Kenapa? Tanya Azarin pelan, hampir berbisik. Kemarin Mas bilang, ada urusan mendadak, potong Din cepat, tapi terlalu cepat untuk terdengar meyakinkan. Gak bisa ditinggal. Azarin menelan ludah. Dia melirik ke arah koper, ke baju-baju anak yang sudah terlipat rapi. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ada rindu yang menumpuk, ada kegelisahan yang belum menemukan jawab.
Ibu di Indonesia yang sulit dihubungi. Alea yang menghilang tanpa kabar. Semua itu bukan hal kecil. Mas, panggil Azarin lagi, suaranya kini lebih dalam. Ini bukan cuma soal pulang. Ada banyak hal yang aku sendiri belum paham. Aku tahu, jawab Din cepat. Dan justru itu, Mas minta kamu tenang di sana. Fokus sama anak-anak. Azarin tersenyum kecil, pahit. Aku selalu fokus sama anak-anak. Din terdiam. Mungkin dia tahu kalimat itu bukan tuduhan, tapi juga bukan pembelaan. Kamu marah? Tanya Din pelan. Enggak, jawab Azarin jujur. Aku cuma kaget. Di kamar, Mbak Santi pura-pura sibuk menyusun sepatu, tapi telinganya menangkap setiap perubahan nada. 58. Azarin menoleh padanya sebentar, memberi isyarat halus agar tetap melanjutkan pekerjaan. Mas, lanjut Azarin. Kalau Mas gak ikut, berarti aku berangkat sendiri sama anak-anak. Iya, dan Mas yakin aku baik-baik saja dengan itu. Din menghela napas panjang di seberang sana. Sayang, maaf ya. Apa kamu gak kuat? Kuat. Azarin mengulang dengan senyum lirih. Kalimat itu, entah kenapa, membuat Azarin merasa justru sebaliknya. Kuat seringkali hanya label yang ditempelkan agar seseorang tidak perlu ditemani. Mas tahu aku rindu Umi, katanya pelan. Dan Kak Alea. Aku gak tahu apa yang terjadi sama dia. Aku cuma pengen memastikan semuanya baik. Aku ngerti, jawab Din. Mas juga lagi ngurus sesuatu yang gak bisa ditunda. Azarin ingin bertanya lebih jauh. Tentang apa? Tentang siapa? Tapi ada nada dalam suara Din yang menutup pintu itu rapat-rapat. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau memang begitu. Sayang. Gak apa-apa, Mas, potong Azarin lembut, tapi tegas. Aku bisa. Sambungan berakhir beberapa detik kemudian. Azarin menurunkan ponselnya perlahan. Dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang tertahan di sana, tak sempat keluar. Mbak Santi mendekat. Bu, lanjutkan saja, Mbak, ujar Azarin cepat. Masih banyak yang harus dibereskan. Dia kembali melipat baju, tapi kini gerakannya lebih lambat. Pikirannya melayang jauh. Ke Indonesia. Ke wajah ibunya yang terakhir kali dilihat di layar ponsel setelah kabar kakaknya menghilang dan kabar telah ditemukan. Hanya itu saja, setelah itu, sang ibu sulit dihubungi. Dia menghela napas berat lagi, dan berkata, Mbak, baju Bapak keluarkan saja dari koper. Dia tidak ikut. Mbak Santi mengangkat pandangannya, lalu menatap punggung majikannya yang tampak luruh dari belakang. Ibu yakin? Tanya Mbak Santi penasaran. Yakin. Keluarkan sekarang. Tata kembali ke lemari pakaiannya. Dengan suara tegas Azarin menjawab. Dia lalu menoleh pada Mbak Santi. Besok aku mau berangkat, tidak perlu tunggu lusa. Mbak Santi mengangguk kaku sambil menelan air liurnya. 59. Senja sudah lama berganti malam ketika keheningan itu turun perlahan di kamar utama. Lampu temaram menyala lembut, memantulkan bayangan tirai panjang yang bergoyang tipis tertiup pendingin ruangan. Azarin duduk di kursi dekat jendela besar, secangkir teh hangat di tangannya. Uap tipis mengepul, namun kehangatan itu tak sepenuhnya sampai ke dadanya. Di luar, taman belakang terlihat tenang. Lampu-lampu kecil menyinai jalan setapak, dedaunan palem berkilau seperti disiram cahaya emas. Semua tampak damai, terlalu damai untuk isi kepalanya yang sedang riuh. Kamu marah, sayang? Suara Din terdengar dari belakang, rendah dan hati-hati, seolah satu nada lebih keras saja bisa memecahkan sesuatu. Azarin menoleh. Matanya bertemu menata Din hanya sepersekian detik, cukup untuk membuat dadanya bergetar. Dia menghela napas berat, lalu perlahan menurunkan cangkir itu ke piringannya. Bunyi porselen yang bertemu terdengar kecil, tapi tegas. Setelah itu, tanpa sepatah kata pun, dia berdiri dan melangkah pergi. Sayang, panggil Din lembut, ada kelelahan yang tak dia sembunyikan,
tolong. Jangan diam saja. Namun Azarin tak menoleh. Langkahnya membawa dia masuk ke area bayi yang terhubung langsung dengan kamar utama. Ruangan itu lebih hangat, lebih sunyi. Cahaya lampu tidur menyelimuti dua ranjang kecil tempat Zayan dan Samira terlelap. Napas mereka teratur, wajah mungil mereka damai, seolah dunia tak pernah kejam. Azarin mendekat. Tangannya terulur, jemarinya menyentuh pipi Zayan dengan hati-hati, lalu Samira. Sentuhan itu seperti jangkar, dadanya yang tadi sesak perlahan mengendur. Di hadapan anak-anaknya, dia selalu merasa kembali utuh. Sementara di ambang pintu pembatas ruangan, Din berdiri. Dia sengaja tidak masuk, hanya memandang. Cahaya temaram membuat siluet Azarin terlihat rapuh sekaligus kuat. Din sengaja menjaga jarak. Dia tahu, jika dia mendekat sekarang, bisa jadi air mata itu jatuh, atau kata-kata yang belum siap diucapkan akan meledak menjadi pertengkaran. Padahal dia sudah tahu semuanya, dari Mbak Santi. Tentang keputusan Azarin berangkat besok. Tentang tiket yang dipercepat. Tentang koper-koper yang hampir selesai dibereskan. Din bahkan sudah membatalkan tiketnya sendiri, menggantinya dengan jadwal yang entah kapan. Azarin pun sadar Din masih di sana. Dia bisa merasakan tatapan itu. Namun dia memilih menunduk, memusatkan pandangannya pada anak-anak. Kelopak matanya terasa berat, kantuk menekan pelan, tapi dia menahannya. Ada kesal yang belum tuntas, dan dia tidak siap membicarakannya malam ini. Waktu berjalan lambat. Din tetap menunggu, sabar dengan caranya sendiri. Akhirnya Azarin menyerah berlama-lama dengan harapan Din mengalah dan pergi. Dia merapikan selimut Zayan dan Samira, memastikan tirai tertutup rapat. Setelah itu dia berbalik dan melangkah keluar. Di ambang pintu besar yang memisahkan dua ruang itu, langkahnya terhenti. Din berdiri tepat di depannya. Wajahnya tampak sendu, garis lelah jelas di sekitar mata. "Aku capek, Mas," ujar Azarin pelan. "Aku mau istirahat." Dia berusaha melewati Din dari samping. Namun tangan Din lebih cepat, menahan pergelangan tangannya dengan genggaman yang tidak keras, tapi cukup kuat untuk membuatnya berhenti. "Apa yang belum selesai, selesaikan sekarang, sayang," kata Din rendah. Mas tidak mau tidur dengan perasaan yang menggantung. Azarin tak menoleh. Dia juga tidak menarik tangannya. Napasnya terdengar berat. "Bagaimana kalau tidak berujung, Mas?" Balasnya lirih. "Aku benar-benar lelah. Besok aku ke bandara." Din menghela napas, lalu dengan lembut tapi pasti, menarik Azarin agar menghadapnya. "Kenapa tidak?" 60. Berujung. Tanyanya. "Apa masalahnya sampai sebesar ini?" Azarin menunduk. Jemarinya meremas kain gamis yang dikenakannya. Gengsi dan rasa kecewa bertarung di dadanya. "Selesaikan sekarang." Lanjut Din, suaranya tetap tenang. "Jangan tidur dalam keadaan saling menyimpan. Mas tahu kamu akan menangis diam-diam, dan Mas tidak mau itu terjadi." Kalimat itu menembus pertahanannya. Azarin tetap diam, namun bahunya sedikit bergetar. Din menuntunnya ke sofa dekat jendela. Mereka duduk berdampingan, dengan jarak yang terasa aneh bagi pasangan yang biasanya begitu dekat. "Sekarang," kata Din pelan, "keluarkan semuanya. Mas dengar, Mas tidak akan menyela." Azarin terdiam lama. Pandangannya tertuju keluar jendela, ke taman yang tadi dia tatap dengan hening. Akhirnya dia menarik napas panjang. "Aku kecewa, Mas," ucapnya pelan, hampir berbisik. "Bukan karena Mas gak ikut. Tapi karena Mas bilang akan ikut. Lalu tiba-tiba berubah." Din menoleh, memperhatikannya dengan penuh perhatian. "Aku tahu Mas sibuk." Lanjut Azarin, suaranya mulai bergetar. "Aku tahu perusahaan itu besar. Aku tahu tanggung jawab Mas. Tapi, aku berharap, untuk sekali ini, Mas ada." Dia menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang ingin keluar. "Aku gak minta Mas tinggal lama. Aku cuma pengen diantar." Din terdiam. Dadanya terasa sesak.
Azarin jarang meminta. Apalagi dengan nada seperti itu. Aku gak mau kelihatan manja. Lanjut Azarin cepat, seperti membaca pikirannya sendiri. Aku bisa mandiri. Aku bisa pergi sendiri. Tapi itu bukan berarti aku gak butuh Mas. Din menunduk. Mas salah, katanya jujur. Mas kira kamu mengerti tanpa perlu dijelaskan panjang. Aku mengerti, sahut Azarin. Tapi mengerti gak selalu berarti gak sakit. Keheningan turun kembali, kali ini lebih dalam. Din menggeser tubuhnya, lalu menghadap Azarin sepenuhnya.